Hmm, ya jadi kalau gerak relatif itu sesuai dengan yang di sesuai dengan yang di eh, catatan di situ. Hmm, tapi kita bisa bahas sebagai contoh aja. Jadi ya kayak sekarang ada di dalam suatu kereta. Katakanlah kereta itu sebuah pengamat A. Lalu ya di luar kereta, katakanlah B, misal di gambar orang gitu. Orang itu B. Jadi A itu kereta, B itu orang di jalan. Misal, em, oke, misalkan kereta ini bergerak ke kanan dengan kecepatan V. A. Nah, terus di dalam kereta ada sebuah bola. Oke, itu kayak ini. Eh, Misalkan ada sebuah bola dijatuhkan di dalam kereta. Nah, menurut orang di dalam kereta itu, jadi menurut orang di dalam kereta, bola bergerak vertikal. Sedangkan menurut menurut B, B Oh, itu yang ya salah maksudku tadi. Aku paham yang bagian ini ya, cuman oke. sekali dipakai di kayak pakai langsung di persamaan, ngurai-ngurai persamaan. Tidak tahu apa ya lah. Tapi kalau ini aku paham. Aku Hmm, teringat sama yang pertanyaan aku tanya kayak aku doang. Misalnya, aku jatuhin barang di mobil misalnya. Kok mobil lah, kok benda kayak ke bawah doang. Kok gak ya, ke belakang benda? ya. Karena benda mengikuti kecepatan mobil atau apa, aku kurang tahu sih. Ya Ya kan? kalau di ya kalau di dalam mobil ya dia jatuh doang. Tapi kalau menurut orang di luar gerakannya parabola. Ya, kalau di kita ke bawah doang. Kalau dari orang, jadi Ya. maju, ya parabola ke bawah gitu. Maju ke depan Mhm. terus ke bawah. Nah, Ya, cuman salah tadi. Maksudku yang ku udah tahu tuh penggunaan. Nah, kayak bingung tentang suku ah. penggunaannya sama baik. Kayak ya kayak ini juga. Jadi kalau misalkan eh, kayak kasus ini, ya kayak di dalam dipakailah contoh yang ini. Nah, dalam kereta. Eh, Misalkan ditanya kecepatan si bola. Kecepatan bola pakai U aja. Misalkan pakai U. Di U kecepatan bola di A. Nah, itu maksudnya menurut A itu adalah kayak gini aja minus minus GT.
G-topi karena ini kan karena gerak jatuh. Terus C-topi karena dia ke bawah. Nah, sedangkan menurut B, ini body B itu body A ditambah dengan VA. VA itu kecepatan dari kereta. Ditulis aja misalkan VA itu adalah, atau jangan gitu ya, V aja, V kapital. Jadi V itu adalah VRX. Jadi kalau kalian tulis langsung, nah, GT arah Y tambah V arah X. Ini kan gerak parabola. Oh, Hmm? kok main GT? Bukannya aja ke bawah jadi plus. Di sini ya di sini aku pakai GT-nya, Y-nya ke atas, positif. Oh, bukan percepatan jadi ya, itu mana? Hmm? Bukan soal kan biasa di LBB yang sembunyi ya. Kalau ke bawah plus karena percepatan. Kalau ke atas perlambatan minus. Enggak, maksudnya ya perlambatan itu kan percepatan juga. Cuman beda plus minusnya aja. Oke. Jadi kalau Bentar, gimana, gimana? enggak, Kak, ngomong perlambatan itu kalau misalkan artinya arah kecepatan dan arah percepatannya berbeda, berlawanan arah. Terus? Nah itu. Tapi ini tetap percepatan. Ya cuman arahnya aja ke bawah. Oke. Ya, ya jadi sesuai sesuai dengan yang ya sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kan tinggal eh, ya ini tidak perlu dihafal. Yang penting Kak bisa lihat logikanya aja. Ya, terus ini kan berkaitan sama yang pernah aku ajarin tentang superposisi juga. Jadi cuma penjumlahan pengurangan vektor. Jadi aku cari contoh di yang pelatihan. Yang ini Kak bisa. Udah kok, udah paham juga. Udah kita bahas aja.
Gue bahkan nanya deh kayak Hmm. eh, siapa sih? Apa yang namanya? Pelatih ya. Cuman masih tidak paham. Kan dia nanya kayak pelatih, cuma lagi tidak paham. Ah, gitu. Cuman ini jangan jelasin. Antara aku yang memang tidak paham atau itulah. Oke, ya coba lah. Oke, aku cara-cara di sini lah. Jadi ini, hmm, oke. Ini sungai, sungai 100 meter. Sebut aja D. 5 meter per second terhadap tegak lurus terhadap arus. Oke, jadi kan misalkan arusnya U, arusnya U 3 meter per second. Ini arah, anggaplah arah Y. Anggap ini arah Y. Sini X. Kalaupun nanti, oh, berarti itu X. Di U-nya arah X. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan perahu untuk menyeberang dan berapa jauh perahu terbawa arus. Oke, nah jadi eh, perahunya sendiri. Oke, ya. Jadi perahunya sendiri itu, ya, anggapan di perahunya. Nah, perahunya ini mengarahkan gerakannya itu ke arah tegak lurus. Kan ini V perahu. 5 meter per second. Arah Y. Ya. Nah, tapi yang ditanya itu tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang dan berapa jauh perahu terbawa arus. Jadi kalau yang pertama, pertanyaan pertama itu ini ya. Jadi waktunya itu kau cuma perlu tahu ini lebar sungainya dibagi eh, untuk nyebrang kan kau cuma butuh kecepatan arah arah Y, arah eh, tegak lurus ke sungai kan. Eh, Tegak lurus ke arus. Ya, arah Y lah. Kau paham lah arah Y yang mana. Karena kalau arah X itu kan tidak ada yang ngebantu untuk nyebrang. Jadi untuk nyebrang kan cuma butuh yang arah Y. Berarti yang 5 meter per second. Tapi aku tulis saja VY. Tapi di sini VY itu adalah V perahu. Ini VP ya, V perahu. Ini adalah 100 meter dibagi V 5 meter per second. 20 second. Nah, seberapa jauh
perahu terbawa arus. Eh, ya, maksudnya tuh mungkin pertanyaannya mesti ditambah lagi ya. Ini maksudnya terbawa arus pada arah X. Karena ini tuh nanyain seberapa jauh ke U dikali sama T. Jadi, makanya dapat 60 meter. Nah, gitu dong. Paham nggak? Paham, aku dapat sih jawabannya, cuman aku bakal cari nih, cuma aku udah paham apa VP, VPA. Terus saya mulai bingung. Hmm? Yang 5 meter per Paham. second yang Aku, kecepatan aku perahunya. bakal cari kayak aku. Tapi yang pas pakai cari gerak relatif yang pelatih ini, vektor V, P sama dengan V benda P dia mati A plus VA, lah bingung kalau masalah. Oh, ya udah usah sih abaikan aja. Tapi masalah hampir semua pembahasan tuh pakai itu kok. Jadi bingung Eh, sendiri. ada pembahasan yang nih. Semua pembahasan kayak rata-rata pembahasan ada deh yang pakai gerak relatif, seingatku. Ada pembahasan di sini atau aja cuman kasih jawaban. Pembahasan kuis kalau ada salah. Hmm, entah. Bingung aku kadang. Eh, ya yang gitu bisa Jadi sebenarnya aku perlu belajar gerak relatif atau enggak? ya gerak relatif kan yang kita tunjukin tadi aja. Yang kita kerjain Kayak tadi. kayak P P koma A Iya, itu apa tuh itu? itu tuh buat ngebantu aja. Tapi kan bisa bisa kalau yang kayak kasus tadi itu kan nggak perlu ya, karena pertanyaannya bisa langsung kejawab. Nah, tapi kalau Ya, ada kadang ada yang perlu. Tapi tidak usah terlalu itu. Gimana ya pembahasan kuis? Di Google sini aku lah. kalau tuh. Oh tuh ada. Pembahasan kuis satu. Kayaknya yang tadi deh. Wah, ini. Ini kuis berapa? Ini Kuis contoh apa? soal. Ini contoh soal. Ini contoh soal. Jadi, oh ini. Ya ini maksudnya. Ya, Dia ada perlu kan? Maksudnya kayak jawabannya juga cuman ini tanpa tanpa butuh ini. tapi apa itu maksudnya emang? Oh, PP koma A itu berarti kan kecepatan perahu terhadap diamati oleh di arah VP. air itu maksudnya. Jadi kalau VP itu, ya kan kan ada indeksnya biasa ada dua ya kan. Kan formatnya itu V A, B gitu kan. Eh, ya ini kan ya ini aja sebenarnya. Eh, kecepatan perahu terhadap air. Nah, tuh bingung maksudnya apa? Jembatan perahu terhadap air. Hmm. Emang kalau kecepatan perahu terhadap rangka bumi apa yang boleh? Bingung aku jadi ya. VPA itu kecepatan perahu terhadap air. Apa? Kecepatan perahu terhadap airnya ini. Jadi kalau Ya, tapi apa maksudnya terhadap air gitu. terhadap air tuh maksudnya ya kalau dari soalnya kan langsung dikasih tahu ya. Oke.
Ah, tapi itu sendiri maksudnya Ada kalau tidak salah soal balok-balok gitu kok. ya. Terus ada balok lagi di atas segitiga juga. Bidang micin jika segitiga juga mundur. Terus di atas segitiga tuh ada kayak katrol gitu. Mhm. Jadi pertama aja hitung antara gimana ya? Coba aku gambar. Atau ada soal udah ingat. Atau coba aku cari. Ya, kau coba carilah. Quiz satu atau quiz 2 atau quiz 3 lupa aku deh. Dari semua quiz tuh aku paling paham quiz nomor 2 deh kayak. Hmm. Quiz yang kedua maksudku. Tapi satu soal doang. Tapi yang oke, kita coba yang bahas bahas yang perahu tadi. Itu soalnya gimana, sorry ya sih. Apa? Ya? Itu soalnya ada di Mekanika satu. Yang mana? Jadi yang sungai. Oh, aku belum. Aku masih nonton kuliah sih. Ah, ya jadi Atau boleh aku langsung nonton kuliah sambil langsung baca soal. the AP sih, terserah kau. Maksudnya kau belajarnya juga kan lah jauh. Apa ya kok? Eh, ya bebas kan kalau nak kerjain soal dulu. Sebenarnya aku nih hitungannya karena kan ku awal kan belajar tanpa arah jadi ku nih kayak bolong-bolong. Ya, Dasar tuh ada beberapa kayak lubang lah, hole lah. Mungkin masih ada kayak lubang-lubang di dasar karena aku belajar tanpa arah hmm, dulu. iya ada AP. Dan maksudnya kan Langsung kalau kalau selesai nonton video kuliahnya kan bisa nonton, bisa langsung kerjain soal. Maksudnya gitu. Oke, eh kita bahas dulu yang perahu tadi. Jadi jadi ibaratnya sungai di sini tuh ibaratnya kereta yang tadi. Kalau kita ngomongin yang ini, ya ini kan berarti kalau kalau yang kereta, berarti yang ini tuh kecepatan relatif terhadap kereta. Kalau yang ini kecepatan relatif terhadap pengamat di tanah. Tuh kayak gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan J bilang kecepatannya itu 5 meter per detik terhadap sungai dan tegak lurus, berarti eh, ya berarti menurut sungainya itu si perahu cuman gerak lurus, gerak lurus. Jadi ini menurut sungainya. Tapi kalau misalkan eh, jadi menurut sungai atau menurut seorang pengamat yang diam di atas sungainya, yang ngikutin arus sungainya. Sedangkan menurut pengamat di tanah, menurut pengamat di tanah, ini kan tadi VP ya. Menurut pengamat di tanah, perahunya itu selain punya VP ke arah depan, ke arah Y, dia juga terbawa oleh arus sebesar U. Maka perahunya itu hasilnya gerakannya agak ke kanan dikit.
Halo, tes. Ya, ke- keluar tadi. Dari tadi gue keluar masalah. Aku WA aku udah jawab. Ya, aku tadi lihat WA. Oke, jadi Apa ini? Menurut orang di dalam kereta. oke, ku ulang. Eh, jadi kayak tadi kan ku ada bahas tentang yang contoh soal yang contoh di kereta itu kan. Terus ada ini dua dua rumus ini. Nah, rumus yang di atas itu rumus yang bilang oh ini tuh kecepatan relatif terhadap kereta atau relatif terhadap pengamat yang diam di kereta. Nah, yang ini itu kecepatan relatif terhadap tanah atau relatif terhadap pengamat yang diam di tanah di luar kereta. Nah, kita tuh biasa cenderung cari persamaan untuk ini atau setidaknya cari eh, gerak relatif tuh karena kita pengen tahu hubungan antara kecepatan di dua kerangka acuan. Nah, contoh yang sungai tadi. Tadi kan yang di sungai, contohnya itu orangnya gerak lurus ke depan, ke Sumbuji. Tegak lurus dengan arus, dengan kecepatan VP 5 kilometer per jam itu kan, atau 5 meter per second. Nah, jadi menurut sungai, jadi kalau misalkan ke ngambang di sungai itu, jadi mengamati gerak perahunya sambil diam di sungai. Jadi diam di sungai itu artinya kan ngikutin arusnya, atau tidak? Halo. Sabar mencerna dulu. Jadi kan ngikutin arus ya, sambil melihat si pennya ini atau kalau kada mau ribet keanggap sungainya itu kereta terus keanggap bayangkan aja kalau lagi di kereta atau lagi di mobil terus ada orang bergerak dari ujung sini ke ujung sini garis lurus bisa kan Oh, jadi ibarat sungai itu orang dalam kereta tadi. ya betul nah Kalau orang dalam kereta tadi kan jatuhin barang ke bawah doang. Tapi kalau dari luar, ada parabola ke kanan juga soalnya. ya Bawah dan betul kanan. betul Oh, jadi sungai ini bisa nah dianggap sebagai pengaman. ya jadi kalau misalkan ku taruh pengamat di dalam sungainya atau di dalam keretanya maka pengamat ini akan melihat si perahu itu geraknya lurus doang dari bawah ke atas gitu. Nah, sedangkan kalau pengamatnya ada di luar, ya berarti kan dia melihat ada gerakan ke kanannya itu, gerakan arusnya. Hasilnya gerakannya itu miring. Jadi kecepatannya ini hasilnya PP plus U. Nah, besarnya sendiri itu pakai Pitagoras. Jadi eh, besar menurut menurut si ini itu adalah ngerti tidak? Paham? Oke, Lumayan. sekarang oke ini Zoom-an habis. Kita ganti dulu. Oke, ada dikit lagi yang pengen ku tambahin. Tapi ya ini notasi kan tidak perlu pusing. Yang penting kak kalau butuh suatu notasi kak jelasin terus kak konsisten. Kayak kalau format dia tuh mungkin aku lihatnya aku udah tahu juga lah aku udah mau pikirin itu. Tapi aku udah dia pakai itu kok. Kayak kak lihat kan yang penting kak bisa jawab soalnya. Dan aku yakin juri juga ada akan mempermasalahkan itu. Notasi yang penting kak jelasin notasi kak dan kak konsisten. Awal tuh aku gagal nyawab soal tuh. Karena aku pikir tegak lurus itu ke atas. Rupanya Nah, cuma satu dimensi gambar. Dua dimensi gambar. Aku mikir oh tiga dimensi. Aku kebayang ya kan kayak sungai tegak lurus ke atas gitu.
Kau pikir sungainya naik gitu. Iya, aku bikin tegak lurus, hah? Ke atas gitu maksudnya. Nah, maksudnya tegak lurus terhadap, kan tegak lurus kan ada dua arah. Bisa tegak lurus ke samping atau tegak lurus ke atas. Kalau di Hmm, satu gambar dua dimensi kan depan, kiri, kanan, belakang gitu. iya. Aku tuh mikirnya atas, depan, kiri. Ku kebayangan tuh di atas, depan, kiri, kanan. Oh, Kayak tiga dimensi. s- perahunya melayang dong. Oh, oke. Nah, eh, satu soal lagi. Tapi aku udah tahu nih itu ada dijelasin, ada dibahas di sini juga atau ada? Mungkin ada. Tadi. Oke. Jadi perahu ini tuh ada soalnya bisa ditambah. Jadi eh, sekarang gini. eh, tinjau ketika perahu diarahkan sedemikian rupa sehingga menurut menurut pengamat di tanah, perahu bergerak tegak lurus terhadap arus. Maksudnya gini, kalau soal yang tadi kan karena perahunya diarahin tegak lurus, jadi karena VPA-nya itu ke arah tegak lurus terhadap arus, maka hasilnya itu pengamat di tanah melihat si perahu bergerak miring ke kanan kan. Nah, sekarang perahunya ini diarahin sedemikian rupa sehingga sekarang VPB-nya yang kalau kita pakai definisi kita kan berarti VPB kan. Jadi ini kan VPB. P. Nah, tadi kan VPB-nya ke kanan. Nah, sekarang kita pengen cari tahu gimana cara supaya VPB-nya sekarang tegak lurus. Nah, itu dia. Oke. Sekarang kita pengen VPB-nya tegak lurus. Nah, sekarang ditanya eh, kemana arah kemana arah VPA-nya. Berarti otomatis VPA-nya itu tidak 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 eh, otomatis VPA-nya nggak tegak lurus. Nah, kan kita tahu kalau persamaannya sama. Karena kan persamaan vektor ya. Karena dia persamaan vektor, maka dia tuh nggak berubah. Jadi, eh, oke, supaya konsisten ku pakai VA, kecepatan arus. Kepengen, kalau kepengen lihat notasinya. Berarti kita tetap punya VPB itu sama dengan VPA. eh, VPA plus VA. Karena ini kan persamaan ini ya, persamaan persamaan vektor. Jadi tidak berubah. Relasinya nggak berubah. Eh, cuman nanti arah VPA-nya yang berubah. Nah, kita lihat di sini, VA itu ke kanan. Arah arus masih ke kanan, VA. Nah, kita pengen tahu VPB. Gimana cara? Cara kita bisa banyak sih cara. Eh, tapi kan ngerti tidak gimana cara dapat hubungan penjumlahan vektor kayak gini? Apa ya kok? Kan ngerti tidak ngapain ngapain di sini penulisan penjumlahan vektor kayak gini?
Karena kalau menurutku kecepatan perahu terhadap orang di luar sungai itu kan kalau orang yang ngamatin di luar tuh jika kanan juga. Jadi Oh, enggak, VPA itu VPA bukan. enggak. Maksudku ini tuh penjumlahan vektor aja. Kayak yang pernah aku jelasin kalau kamu punya A, terus punya B. Tapi ini udah harus tegak lurus. Misalkan kayak gini, B. Oh, Nah, terus, resultan. ya, terus kamu punya vektor lain C. Tahu tahu tahu. Ya, ini kan, ya, A plus B sama dengan Ya. C. Ya. Nah, jadi eh, yang bisa kita lakuin di sini adalah kita anggap di sini ada sebuah resultan vektor sembarang. So, aku pakai warna lain. Anggap aja ada sebuah resultan sembarang. Eh, Katakanlah, eh, taruhlah U. U ini tidak diketahui. Eh, Ya, aku bisa pakai aja begitu. Terus hubungan resultannya itu adalah VPB. Itu adalah eh, VB itu adalah, atau gini, kan kalau sekarang kan jadi VPB ditambah dengan VA. Itu sama dengan U. Karena sekarang VPB ke sini, VA ke sini, resultannya ini. Nah, kita pengen cari tahu hubungan antara U ini dan VA, VPA. Kita pengen cari tahu VPA arah kemana. Eh, Ya, berarti bisa masukin aja. Sekarang ini satu, ini dua. Masukin dua ke satu. Kita bakal dapat VPB. Eh, Ya, berarti kan VPB itu sama dengan U dikurang VA. Berarti ini U dikurang VA sama dengan VPA tambah VA. U sama dengan VPA tambah, eh, oh, kita pengen cari tahu VPA. Berarti kebalik. U, U minus 2VA sama dengan VPA. Nah, jadi ini VPA. VPA itu U dikurang 2V. Nah, berarti aku gambar lagi di sini. Eh, Jadi kan, oke, VPA itu adalah U dikurang 2VA. U kan kita lah dapat dikurang 2VA. Berarti kita lihat VA kan ini. VA kan ini ke kanan. Berarti kalau dikurang 2VA berarti ke kiri. Jadi ini VA, 1VA, minus VA, minus VA lagi. V. Jadi garis panah yang hijau itu totalnya 2 V, minus 2 VA. Nah, akhirnya kita baru ketemu bahwa dari sini ke sini itu adalah VPB, VPA. Oke, jelas tak? Jelas kok. Ya. Jadi kalau sebenarnya kan bisa langsung.
Cuman aku nunjukin versi yang lebih ngitung aja. Tapi Kak bisa langsung. Jadi kalau Kak lihat, eh, kalau Kak lihat kayak gini, hmm, oke. Ya kalian lah kayak gini. Bayangkan aja perahunya. Kan perahunya kan kemungkinan diarahin ke tiga arah. Pertama ke depan, ke kiri atau ke kanan. Kalian lihat aja, kalau misalkan kita ngomongin VPA dulu. Kalau kita ngomongin VPA, kayak tadi kan, kalau dia cuma lurus ke depan, maka kalau dia ke bawah oleh arus, maka resultannya ke kanan. Berarti kan tidak bisa. Nah, cuman kalau ke arahin ke kiri, ke kanan. Kalau ke arahin ke VPA ke kanan, ya arusnya dorong ke kanan lagi. Hasilnya ya makin miring ke kanan, ya kan? Nah, jadi cara satu-satunya adalah ke arahin perahunya ke kiri, VPA-nya. Nah, maka arusnya akan dorong ke kanan sebesar VA, baru hasilnya VPB itu tegak lurus. Jadi Kak baca langsung, kalau Kak bisa mikirin ya, Kak bisa langsung kayak gini, atau kalau Kak tidak yakin, Kak gambarin aja dulu vektor yang Kak yakin. Terus tambahin satu vektor yang Kak tidak tahu, terus bisa kerjain dengan aljabar vektor. Oke, jelas tak? Iya. Iya. Nah, sekarang kan, kalau sekarang besar VPB-nya, sekarang berarti eh, ini kan, akar VPA kuadrat, karena VPA jadi sisi miring, dikurang VA kuadrat. Oke, jadi akar VPA kuadrat dikurang VA kuadrat. Nah, kalau kita pakai angka-angka yang tadi, berarti hasilnya eh, berapa ya tadi? Kalau udah salah. Ya, tapi kan bisa lah masukin angka. Ya, intinya sekarang berapa jauh waktu untuk menyeberang sungai. Sekarang adalah berarti D dikurang VPB sekarang. Karena sekarang VPB yang mengarah ke seberang sungai. Jadi D dibagi akar VPA kuadrat dikurang VA kuadrat. Kalau tadi kan D dikurang VPA doang. VPA itu yang 5. Nah, berarti di sini tuh ada batas. Di sini tuh ada batasnya. Batasnya adalah VPA itu harus lebih besar daripada VA. Karena kalau VPA-nya kecil, ini jadi akar negatif. Akar negatif itu nggak berlaku di sini. Gitu ya. Jelas nggak? Aku mikirnya VPA tuh tidak boleh. Harus lebih gede supaya kita kan maunya digerak ke depan doang. Kalau lebih Hmm. kecil berarti jadi gerak ke kanan dikit kan? Atau gimana? Maksudnya kok Kalau J kecil, dia bakal gerak kanan dikit. Iya, betul. Iya, betul. Oke, jadi yang ini berarti nggak ngerti ya.
Lah, kok. Nah, contoh lain yang kau bilang tuh yang mana? Udah tahu dia di mana. Mungkin dia pelatihan di gate, tapi pelatihan di gate itu udah di file. Lupa di upload sama Lupa ada apa? Cuman ini soal apa yang ada? Udah tahu di soal atau enggak. Aku di, Paling nggak ada soalnya cuman nih. aku bisa gambar sih. Di sini Coba bisa kau, buka whiteboard. Udah bisa buka papan tulis. Kok. bisa Oke, sih. tak bisa. Tidak, Anda tidak dapat buka papan tulis selama berbagi layar. Bentar, aku coba. Hmm, udah aku coba matiin share screen. Coba kau buka whiteboard baca deh. Bisa. Oke. Aku baca dulu sini. Hmm? Oh, ternyata Apa? aku juga bisa nulis di sini. Oke. Cuman ini soal. Eh, bentar aku udah lurus sih. Ya udahlah. Udah apa ya? Astaga. Kesel gue lihat lah. Ada Kesel banget. penggaris di sini. Ada garis di sini. Kalau kena gambar garis. Tuh, Bentar di mana sih? di kanan, di kanan. Ini. Kelihatan nggak sih? Salah. Gimana sih? Kalau dari K tuh. Di sebelah kiri tuh. Yang di atas T. Di atas huruf T. Ada. Udah di huruf titik kok. Di sebelah kiri. Dekat sini, dekat sini. Ke atas tiket. Agak beda. Dekat situ. Di sebelah Di kiri huruf nih. titik masalah. Kok udah ada sih? Oh, titik bang. Ya udah. Itu Beda kok sih. apa? Itu Beda. lah deh. Ya terus. Bukan segitiga. Siku-siku gitu. Ya aku gambar Eka. Kok jadi begitu? Ah, Oh, nih titik tiga kalau diku. oh, ya gitulah. Nah, ya lanjut. Nah, ini kan segitiga bidang miring. Terus, kalau salah ada segitiga lagi. eh gini. Oh, ya terus. Yang segitiga lah pokok ada tuh ngapain jantung. Ya, Terus, ini kayak katrol gitu mungkin. Katrol. bah, Ini ada lingkaran kah? Ada yang lingkaran deh. harus ada tapi gambar baik. Lingkaran tuh. Katrol gitu. Terus, ini ada benda lagi. Kok persegi lagi. Gitu. Hmm. Terus, misalnya nih benda A bidang miring nih. Yang kedua ini B. C, D. Jadi tinjau A, B. B terhadap C, B terhadap D. B, D, 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 B. Aduh bingung aku makanya aku belum tahu. Terus Tergantung tinjau, pertanyaannya sih. jadi tinjau terhadap nih. Hmm. eh, apa sih? VAB gitu mungkin. VAB. VBA mungkin. Terus terhadap, pokoknya sih kayak terhadap gitu kok. Iya, ya. Aku ngerti. Tapi aku nak coba cari file ya, tidak.
Tapi Tapi harusnya ada apa sih? rekamannya juga sih. Rekaman ada nggak? Aku lupa tuh do pembahasan OSP atau di quiz quiz 1, 2, 4, 5 ada deh aku cek masalah. Atau jangan-jangan di quiz 3 sampai 3 tadi entah juga sih. Atau di pelatihan apa pelatihan pembahasan OSP di YouTube aku juga lupa. Oh, bukan di pelatihan gitu. Antara antara tuh lah. Oh, aku udah ingat sih ada soal OSP kayak gitu. Tapi apa yang ditanya? Nah, aku lupa. Ya macam-macam sih yang bisa ditanya. Tapi itu kebanyakan benda. Ini tanya benda B ya, benda C atau benda D ya. Aku juga lupa sih cuman dia pakai relatif gitu cara ya. Jadi gua agak bingung. Terus ada juga eh ada di quiz ada yang nanya, cuma aku tidak paham memang. Bandol dihubungin lagi sama bandol. Kata guruku pakai Lagrangian mekanik. Nggak usah. Nggak usah. Iya ya, Parama kan. Ya, dia bilang Itu. pakai Lagrangian. Ya Cuma karena mencari-cari. karena karena Kalau pakai biasa Newton tuh susah. bisa 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 Ya bisa, sangat cuman bisa. kayak susah. Susah tapi. Ya, gampang sih menurutku. Gampang kalau pakai Lagrangian kata ya. Eh, Lebih gampang kata ya. tapi kadang boleh pakai Lagrangian karena OSN itu fisika Newtonian. Maksudnya kenapa gitu? Eh, ya karena materi OSN itu fisika Newtonian, tidak ada fisika Lagrangian. Semuanya Newtonian. Bukannya Kepler, berarti Kepler, hukum Kepler itu termasuk ke Newtonian. Newtonian juga sih. Aku coba lihat ada tidak di OSP. Maksudnya, oh untuk mekanika atau harus Newtonian? Ya betul. Oh berarti fluidannya Newtonian juga itu. Ya, Oh, berarti kok bisa kok berhubungan antara ilmuwan-ilmuwan lain sama Newton? Beda zaman padahal. pastilah. Kan kalau fenomena Sami, selama fenomena Sami mau pakai metode apapun pasti Sami. Nah, terus kalau di pembahasan di kuis itu dua pegas, dua bondol dihubungin sama satu pegas. Dua bendol. Oh, Kayak gitu tadi, cuman dihubungin pegas. Karena ada kalau nggak salah. Di sini ya gitu. Penting. Nah, yang paling lucu tuh Rama bilang lumayan susah tuh. Dari lumayan susah sih, dia bilang untuk kalian lumayan susah. Ya, coba tapi. Terus hmm. dalamnya pas try out atau simulasi OSP itu hari terakhir hari Sabtu alias keluarin dua bandel di pegas. Cuman ya pulih nih. Ada tidak soal. Ada di pembahasan harusnya. Mau cek deh. Wah,
Halo, Tes. Halo, kok keluar masuk sih? ya aku juga udah tahu ngapain. Aku cari. Wah, tidak. Cuma Ya dari aku, day. Oh, kalau ketemu. aku ada Dari ketemu day yang tiga. kak bilang bandel kayak pegas. Oh ya. Dari day 3 itu sebenarnya aku tidak paham lagi semuanya. Mana kebatian TSM kan. Mana memang pelatih juga ada koordinasi gitu. Ya, golak. Kumpul. Sama-sama di kelas. Pelatih tidak koordinir gitu. Ya, mungkin ada soal yang pada Kak Jube. Eh, aku baca ngajar yang bandel, cuman aku males deh, panjang juga. Ya, panjang banget udah. Ya, tapi gampang kok kalau kalau kalian pembahasan aja cuman ya udah berapa soal ketumpuk jadi satu. Hmm? Kayak ini kan. Ini. Eh, tapi lah, oke, enak selesai ininya. Zona, tapi kasih lihat aja. Ini barang. Ini kan. Quiz 5. Nah, ini kan. Ada. Halo. Ya, halo. Yang ini masuk ke. Now, Ya. Ya kalau kalian kan ini hukum Newton semua kan. Yang penting kan tahu bikin hukum Newtonnya. bukannya kalau gerakan dua bandel tuh acak banget. Yang bandel kedua. Bandul, ya, tapi oke. Jadi Tapi, betul. Dia acak kalau misalkan sudutnya itu besar. Tapi kita pakai pendekatan sudut kecil. Kalau kalian lihat di bawah nih. maksudnya sudah kecil. Ya, sudutnya kecil. Kayak kasih gangguan kecil aja. Oke. Ya, jadi solusi untuk sudut kecil itu. Jadi solusi lengkap, solusi fullnya memang chaos. Tapi solusi sudut kecilnya itu dia cuma punya dua solusi. Dua solusinya itu adalah satu bandol gerak ke kiri, satu gerak ke kanan, atau dua-duanya barengan gerak ke kiri dan ke kanan. Kebayang nggak? Ya. Kebayang kok. Jadi nggak usah gambar. Jadi kalau misalkan ya kalau kalian lihat gambar nih, kalau gambar nih itu kedua bandol kan berayon ke kiri. Keabaikan dulu perkasa. Nah, itu namanya mode gerak. Jadi itu mode gerak pertama. Dua bandul bergerak bersamaan. Mode gerak kedua adalah bandul yang atas gerak ke kiri, bandul yang bawah gerak ke kanan. Terus dia bolak-balik doang. Jadi kiri kanan. Nah, itu tidak chaotic, tidak chaotic karena karena sudutnya kecil. Dan itu sering kepakai di OSN. Kalau pendekatan sudut kecil, theta dotnya itu yang di keep itu adalah pokoknya kalau kamu punya kuadrat itu dia jadi
Nol. Eh, Kalau paham belum soal osilasi ini? Udah kok. Gue cuma paham soal soal dari quiz satu, dua itu setengah-setengah paham. Tiga, empat, lima itu udah ya. Kalau empat, lima sih memang karena aku udah ikut deh. Cuman gue ngecek-ngecek juga aku udah paham rekaman. Tapi osilasi sendiri kalau belajar loh, kalau ngerti loh. Belum kok. Kayak ngapain pakai pendekatan sudut kecil. Aku belum belajar bahkan osilasi.